both of these things important. Contohnya, ada orang yang hidupnya happy tapi dia nggak puas dalam hidup. Ya, perbaiki kualitas hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Selamat datang Pak dosen. Assalamualaikum. Waktu episode yang pertama, wah itu gokil banget mas. Aku bacain komen-komen kita di kolom komentar. Itu isinya benar-benar mahasiswanya semua. Mahasiswa kelas pagi semua. Kuliah pagi semua itu. Dan dari episode yang pertama, teman-teman, waktu itu kita sempat membahas kedermawanan ya. Kedermawanan orang Indonesia sebagai negara dermawan, yang cenderung malah negara-negara dermawan itu datang dari negara-negara third world country ya, negara berkembang. Atau second world country, jarang banget datang dari negara-negara pertama. Nah, kalau kali ini tuh kita get enough about memberi dan menerima. Tapi ada hal yang aku menarik banget ngebaca kontennya Mas Hasan itu ketika episode pas Mas Hasan sama Habib Hussein. Aku lupa kayaknya di Jeda Nulis ya. Di kontennya Habib Hussein waktu itu aku lihat tentang Gen Z yang banyak banget depresi. Sebagai salah satu perwakilan representasi milenial, nggak apa-apa, tapi kan temennya Gen Z semua. Representasi aja. Mencoba mewakilkan teman-teman yang ada di sana bahwa emang sedepresi itu apa, gimana sih mas? Maksudnya gini, kita itu kan hidup di era yang sebenarnya serba berkecukupan, di era yang betul-betul apa aja ada, dibandingkan era orang tua kita. Oke lah, katakan orang tua kita kelahiran 70-an awal ya, akhir 60-an. Itu kan emang masih banyak hal-hal yang terbatas. Tapi kenapa justru ketika Gen Z dan milenial ini ada di sebuah era yang serba berkecukupan, kenapa malah mereka gampang banget kepantik sama yang namanya depresi? Iya. Dan di konten sama Habib Hussein kemarin aku udah bahas salah satu faktor, salah satu penyebabnya yaitu lost connections. Itu ada buku judulnya Lost Connection, punya seorang psikolog itu. Dan dia ngebahas bahwa manusia modern itu semakin hilang sentuhan, lost connection dengan alam dan dengan sesama manusia. Dan nggak pernah di peradaban manusia itu kita disconnected ini. Disconnect sama alam, disconnect sama manusia. Yang aku bahas di konten Habib tuh, kita udah nggak lagi ke gunung, kita udah nggak lagi main di sungai, kita udah nggak lagi ke pantai, kita udah nggak lagi Firsa Besari doang yang ke gunung. Iya. Dan kita kalau ke gunung tujuannya ya untuk posting konten, not for literally enjoying it. Sedangkan orang tua kita, kakek nenek kita, kalau mereka ke alam, they truly enjoying it. Ya kan, kalau kita udah ada faktor eksternal, yaitu validasi dari orang lain. Wah, anak senja, wah pecinta alam. Terus nanti posting dia lagi bersihin sampah-sampah. Oh iya, benar. Jadi upacara kemerdekaan. Iya. Mengibar bendera di Semeru ya. Nah, karena udah mulai disconnect dengan alam, kita sebagai Homo sapiens yang dari dulu tinggalnya itu di alam, kayak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu. Happiness level kita tuh turun secara signifikan karena disconnect sama alam. Dan ada penelitian bahkan yang menyebutkan mendengar gemericik air, sungai, air, laut, aliran ya, air santai yang bus suaranya deburan ombak meningkatkan hormon serotonin. Dan hormon serotonin salah satu yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan orang atau depresinya orang. Jadi kalau serotonin rendah, rentan depresi, moodnya dia rentan drop. Dan itu penelitiannya membuktikan bahwa suara gemericik air, suara alam membuat kita meningkatkan serotonin. So manusia sekarang udah disconnect sama alam, plus disconnect sama manusia juga. Nah, kalau yang disconnect sama manusia juga ini distraksi dari teknologi yang paling benar-benar menyebabkan manusia
lebih disconnect sama because we have phone now. Tapi itu salah satu faktor. Faktor yang paling besar ya. Menurutku ya faktor paling besar itu teknologi. Iya. Karena kita terbiasa mendapatkan informasi gampang, komunikasi gampang di medsos, chat, kita nggak sadar bahwa ternyata ngobrol secara langsung. Iya. Ini membutuhkan kemampuan yang harus diasah. Like, kapan waktunya kita menatap mata orang sih? Kapan waktunya kita nggak menatap? Kapan waktunya kita tersenyum? Kapan waktunya mengantuk? Kapan waktunya menggunakan gestur? Semua ini kemampuan yang tidak kita pakai ketika kita komunikasi via handphone. Iya. Nah, ketika kita udah sangat bergantung sama komunikasi via teknologi, kemampuan interpersonal tidak terasah. Begitu kita ngobrol lebih sering canggung. Nah, kalau lebih sering canggung, kayaknya nggak nyaman aku kalau ngobrol langsung. Dan jadi aku nggak usah terlalu sering komunikasi langsung dia sama orang. Semakin tidak terasa kemampuannya. Dan semakin tidak terasa kemungkinan kita mendapatkan deep connection dengan orang lain saat kita ngobrol semakin berkurang. Gitu. Jadi, dan Gen Z yang mereka lahir udah ada teknologi, of course mereka akan menggunakan, mereka jadi native technology user kan. Ya. Mereka semakin besar potensinya untuk nggak mengembangkan kemampuan ini. Sehingga hubungan sama orang lain yang meaningful lebih sulit terjadi. Jadi dari evolusi yang terjadi di manusia, komunikasi itu adalah teknologi awan yang harusnya dikembangkan untuk menjadi potensi sebetulnya. Yes, untuk menjadi potensi untuk kita mengembangkan koneksi emosional. Dan koneksi emosional yang membuat kita bisa happy. Itulah mengapa dulu mungkin perkenalan dengan lawan jenis adalah sesuatu yang wah banget dibandingkan sekarang, karena ada aplikasi-aplikasi yang berwarna merah dan kuning itu membantu Gen Z untuk menemukan pasangan. Itu jadi salah satu faktor nggak Mas? Betul. Oh, sangat ya. Sangat, apalagi itu memberi kesan bahwa kita punya pilihan. Mata tinggal kanan doang milih. Iya, saya belum ada. Nah, kagak swipe lagi. Iya, itu membuat yang ilusi bahwa banyak orang yang mau sama kita, banyak opsi di luar sana. Benar. Jadi kayak bikin kita udah makin kurang lah yang punya kemampuan hubungannya tuh. Tapi dari statementnya Mas Hasan ini keluar juga opini bahwa sebetulnya Gen Z mengalami depresi itu cukup dipengaruhi oleh banyak faktor ya, dan salah satunya adalah teknologi. Tapi menurutku sendiri Mas, dengan adanya teknologi sebetulnya bisa menjadi solusi tersendiri. Salah satunya adalah ketika mereka membaca ataupun juga menemukan pleasure. Nah, kalau ngomongin pleasure ini kan sebetulnya juga ada beberapa faktor yang bermain. Kira-kira kalau dari pandangan psikologi nih, pleasure dan juga kepuasan, satisfying sama happiness itu tuh satu linear atau beda-beda Mas dia jalan? Itu menarik. Jadi karena kan kadang ada orang yang mendahului, yang penting gue pleasure dulu, yang penting aku seneng dulu gitu. Dan kadang secara tidak sadar mereka memilih salah satu di antara kedua hal itu. Benar. Nggak sadar mereka ternyata mengutamakan kesenangan sesaat daripada happiness. Iya, itu gimana Mas? Nggak sadar. Nah, itu yang tadi Mas Wildan bilang very good untuk dibahas ya. Karena teknologi memang bisa membuat kita merasakan pleasure. Ya, lebih mudah mengakses kesenangan. Contohnya game. Dulu orang mau main biliar itu harus ke tempat biliar yang dianggap banyak penjahat yang dianggap banyak penjahat dan sebagainya. Sekarang dia pingin biliar, dia bisa main tuh. Ada temanku yang main tuh sampai layar HP-nya diginiin. Ya, main biliar, dia dapat sensasi main biliar walaupun nggak se-real itu asli. Terus main Mobile Legend, main PUBG, main game online itu memberikan pleasure. Jadi kan ini mempermudah kita mendapatkan pleasure, mendapatkan rasa senang harusnya. Tapi kenapa jumlah orang yang mengalami depresi justru semakin tinggi di teman-teman Gen Z? Kan itu pertanyaannya. Padahal mereka lebih mudah mengakses pleasure. It means besar kemungkinan kita bisa menerjemahkan bahwa pleasure tidak berhubungan dengan happiness, atau pleasure tidak dapat mencegah depresi. Kok bisa? Karena emang dua hal yang berbeda. Kita ngomongin dopamin dan serotonin, hormon di otak manusia yang aktif ketika kita mendapatkan pleasure itu dopamin.
And dopamin cuma punya satu bahasa, yaitu I want more. Kalau kamu suka karena dopamin, seperti nikotin, seperti alkohol, seperti berjudi, gambling, itu dopamin, seks, itu dopamin yang diaktifkan. Dan dopamin selalu minta lebih. I want more, I want bigger, I want to be richer. Aku ingin lebih, itu dopamin. Sifatnya dopamin. Dan dopamin itu candu. Karena candu, kalau kita nggak turutin, bisa bikin kita sakau. Game online atau game yang ada di handphone kita ini juga bisa membuat kita sakau. Udah banyak fenomena di mana anak muda, anak kecil yang ketika handphonenya ditarik sama orang tuanya karena dia semakin gak punya dunia, gak punya kehidupan, marah. Sebagian sakau, Mas. Sebagian sakau. Itu kalau yang listriknya mati marah-marah tuh biasa tuh. Iya, listriknya mati marah-marah. Exactly. Itu mereka sakau. Jadi mereka diperintah dopamin untuk terus lupa bahwa dopamin tidak mudah untuk dijinak, tidak mudah untuk dikontrol. Dan yang bikin orang sebenarnya tidak depresi bukan banyaknya dopamin, tapi banyaknya serotonin. Serotonin level itu yang menentukan mood seseorang, yang bertanggung jawab soal moodku happy, moodku lagi gloomy atau mellow atau sedih atau lagi lagi upbeat banget, seneng banget, happy banget, itu serotonin. Dan serotonin tidak distimulasi oleh pleasure murahan. Oke, mulai paham. Dan soalnya gini, ada statement yang mengatakan sosmed itu adalah salah satu dopamin mudah. Dopamin yang instan. Ya, kalau aku bilangnya dopamin murahan. Karena dopamin di satu sisi bisa sangat berguna buat diri kita. Seorang sales yang berusaha keras untuk mencapai targetnya itu bahan bakarnya apa? Dopamin. Dan dia gunakan pencapaiannya, achievementnya, targetnya, dia mencapai target menggunakan bahan bakar dopamin untuk membahagiakan keluarganya. So it could be positive. Nah, apa pandangan Mas Hasan? Kalau tadi kita ngebahas bagaimana dopamin adalah sosial media, scroll sosmed adalah dopamin murahan. Apa pandangan Mas Hasan terhadap orang yang instastory-nya titik-titik, Bos? Iya. Coba nanti. Itu kecuali dia emang pekerjaannya. Iya, maksudnya itu kayak kita kasih disclaimer benar. Yang memang ada invoice di dalam tiap instastory-nya. Oke. Dan followersnya haus akan apa ya? Itu aku penasaran ini. Aku ngomongin orang biasa nih. Ngomongin orang biasa atau mungkin public figure yang tidak ada kecenderungannya untuk mengupload apapun, tapi instastory-nya titik-titik, Mas. Oke. Atau orang biasa. Kalau ada insentif keuangan, kita harus pisahkan. Dia udah tidak bisa dianalisa karena dia mengejar duit. Gitu. Justru yang menarik adalah orang-orang yang tidak dapat duit, tapi instastory-nya banyak banget. Kenapa tuh? Gitu. Dia nggak sadar aja kalau jumlah viewer itu lebih penting daripada jumlah titik-titikmu dalam story, dalam dunia mengupdate story. Karena di sistem algoritma, kalau story kita nggak menarik, yang nonton tuh lebih kecil, Mas. Sama kayak feed, sama. Jadi story kan sekarang bisa di like juga. Jadi kalau storyku ini bagus, di share orang nge-like, orang nge-reply, dia lebih mudah muncul di feed story-nya followersku yang lain. Betul. Nah, ada orang yang orang biasa, literally orang biasa, dia update so banyak itu. Padahal kalau dia klik tuh story-storynya dia yang belakang-belakang, yang nonton udah di bawah 20, yang lihat udah di bawah 20. Udah like literally people doesn't care. Nggak peduli sama sekali. Tapi dia nggak mau tahu. Dia berusaha memenuhi kebutuhan validasinya. Itu kenapa, Mas? Yang tidak disadari. Jadi orang yang ada gangguan kah atau ada sesuatu yang membuat dia jadi kayak gitu, dan itu konstan loh soalnya. Konstan, bro. Not necessarily gangguannya, tidak melulu harus gangguan. Tapi orang yang punya kebutuhan validasi yang terlalu besar sampai dia nggak bisa kontrol. Contohnya dia nggak malu loh. Terlihat caper, terkesan berlebihan, dikit sharing, dia nggak ada rasa malu, dia nggak ada rasa aku bakal diomongin atau karena dia menggebu-gebu dalam memenuhi kebutuhan validasinya. Nah, kalau kenapanya ini banyak faktornya yang bisa kita sebutin karena ini. Tapi biasanya orang yang haus akan validasi itu dia waktu di masa kecilnya jarang mendapatkan perhatian, pujian, apresiasi, validasi dari orang tuanya sebagai anak.
Jadi anak yang orang tuanya cuek atau lebih indifferent ya, lebih nggak peduli lah sama anaknya ranking nggak ranking, orang tuanya nggak peduli, bahkan marah nggak. Nah itu yang paling parah sebenarnya, yang benar-benar kayak nggak peduli sama anak. Akhirnya anaknya berusaha memenuhi kebutuhan manusiawinya, dan memang seorang anak kecil butuh perhatian dari orang tuanya kan. Dia berusaha memenuhi kebutuhan manusiawinya, yaitu kebutuhan untuk perhatian ke orang lain. Nah ke orang lain ini ternyata nggak bisa mengisi tangki yang harusnya diisi orang tua. Karena for a child, untuk seorang anak, kebutuhan kasih sayang, perhatian, apresiasi, validasi dari orang tua itu sifatnya sangat amat vital. Begitu berarti dia coba ke luar-luar, cari dari pasangan, dari ini, kosongnya masih nggak bisa terisi. Berarti sebetulnya dalam tanda lain marah itu juga adalah bentuk kasih sayang dong. Oh yes. Oh iya. Yes. Ini ada penelitian soal ini bahkan konsep yang udah lama soal parenting. Ada parenting style itu ada yang permisif, ada yang autoritatif, ada yang satunya tuh yang paling ideal tuh maksudnya seimbang, mendidik dan menghibur. Ada yang terlalu manjain, itu permisif. Ya. Ada yang autoritatif, otoriter, sama yang bagus tuh. Ini bagus. Balance ya? Iya balance. Sama ada lagi yang indifferent sebenarnya, yang nggak peduli sama anaknya. Orang-orangnya sibuk sendiri. Nah dari 4 ini di track tuh anak-anak kecil dengan yang memiliki style parenting orang tua yang berbeda-beda ini, di track waktu dia dewasa, dilihat yang paling bagus mana, yang paling buruk mana. Jadi parenting yang paling bagus tuh apa supaya kita bisa tahu. Iya. Dan parenting paling buruk apa? Yang paling bagus itu jelas yang seimbang, orang tua yang ngasih perhatian, yang ngasih cinta, tapi juga berani mendisiplinkan anak ketika anaknya berbuat kesalahan atau kesalahannya fatal dan sebagainya. Itu paling utama. Yang kedua paling bagus adalah yang kayaknya sama deh, permisif sama otoritatif tuh sama-sama buruk. Iya betul. Yang paling parah adalah yang tidak peduli. Yang tidak dipedulikan sama anaknya. Gokil ini itu paling parah, dan itu benar-benar bisa menghancurkan masa depan, karakter, kepribadian anak tersebut yang tidak dipedulikan oleh orang tua. Jadi kalau di ranking yang paling buruk itu ternyata bukan yang dimarah-marahin terus. Karena dimarahin itu anak masih dapat perhatian dari orang tuanya. They know yang aku lakukan masih bisa memberi impact pada orang tua, walaupun impact negatif. Tapi aku ini berarti hidup, aku ini berarti ada. Eksistensinya diakui ya. Walaupun menyenangkan ya. Bagaimana ya. Tapi yang tidak dipedulikan sama sekali, ini yang paling parah. Tapi pasti Mas Hasan pernah lihat entah di TikTok, entah di Instagram, don't do this to your child or daughter. Nah itu salah satunya adalah tindakan-tindakan represif yang sebetulnya ini kayaknya emang harusnya giniin sih gitu loh maksudnya. Oke, maksudnya mendisiplinkan gitu. Jangan bentak anak sama otak anak. Tapi kalau dari pernyataannya Mas Hasan bahwa marah itu adalah sesuatu yang memang terkadang harus dilakukan, berarti itu gimana Mas? Of course itu harus dilakukan terkadang ya. Soalnya gini, kalau kita punya anak, terus anak kita tidak mendapatkan haknya untuk dididik atau didisiplinkan, maka kita nggak boleh berharap anak kita jadi anak yang terdidik dong. Dan kebanyakan orang tua menuntut itu. Orang tua kayak gitu. Udah anaknya dididik sama TikTok ya kan. Anak-anak jauh sekarang kan dididik oleh TikTok dan Instagram Reels kan. Nah, orang tuanya sibuk HP sendiri, orang tuanya kecanduan handphone. Jadi mendidik anak udah nggak diluangin loh. Kadang anak sama orang tua head to followersnya. Nah begitu anaknya yang nggak dipeduli ini nih, karena orang tuanya sibuk HP-an sendiri selain habis kerja ya di rumah HP-an doang. Mereka berharap anaknya jadi anak yang terdidik tanpa meluangkan waktu untuk mendidik. Dan mendidik itu yang paling vital menurutku ya, selain memenuhi kebutuhan kasih sayang dan lain-lain, adalah memarahi. Memarahi dengan tepat, dengan tujuan yang benar, dengan kadar yang pas. Itu sangat amat penting buat anak. Ada yang bilang kamu kalau marah sama anak berarti kamu nggak sayang sama anakmu, karena orang yang sayang nggak akan kuat untuk marah. Ya itu banyak gitu kayak gitu Big. Aku bilang gini lah, justru marahku adalah bentuk aku sayang sama anak.
Karena aku nggak mau anakku jadi anak yang menyebalkan di teman-temannya ya. Misal suka mukul, suka ngerapas mainan temennya. Karena I know dia tidak akan disayang sama orang tuanya teman-temannya atau sama teman-temannya seperti kami menyayangi dia. Kalau kita mah unconditional. Iya, Kalau dia benar. kita tetap cinta. Kita unconditional. Tapi orang lain melihat dia sebel. Dan kalau kamu membiarkan anakmu dibenci sama orang lain, kamu membiarkan dia kesulitan untuk survive di dunia kerja, di dunia perkuliahan. Contoh, anak yang terlalu manja. Nah, di perkuliahan, ketemu dosen yang skripsinya, dosennya tuh susah dihubungi. Nah, dia feeling entitled karena dia anak manja. Betul. Dia nyalain dosen. Itu bikin sih kebanyakan ya. Dan tapi kan sibuk menyalahkan atau memviralkan dosen tersebut. Kita sibuk mikir gimana caranya bisa ngambil hatinya dosen ini, gitu. Karena emang dosen ini nih agak gila hormat nih, dia gini, dia harus kita giniin, dia harus kita gini. Trying to find solution. Nah, kalau yang sekarang pendekatannya beda. Mereka pingin mengekspos bahwa adalah yang salah dari gini. Aku dibayar bro. Sikat, anak manja, bayar orang tua bayar dan sebagainya. Nah, hasil anak yang biasa dimanja ini karena dia tidak mampu menyelesaikan masalahnya, akhirnya nggak lulus bro. Dosennya juga gila, dosen profesor, kayak dosen udah doktor ya, mana peduli sama this one particular person. Dan dosen itu penting mengajarkan anak sialan ini bahwa di dunia perkuliahan kamu tuh lagi belajar profesionalisme. Bahwa kalau aku tidak butuh kamu yang butuh aku, kamu yang harus effort. Karena di dunia kerjaan sama banget. Tuh, kita sama klien, kita sama atasan. Selama kita lebih butuh daripada dia butuh kita, selama kita masih replaceable, kita harus tahu diri. Karena itu hukum alamnya. Kalau kita masih nggak kompeten lah apa, jangan nuntut banyak, jangan nuntut naik gaji dan sebagainya. Tapi kalau kamu udah irreplaceable, nggak bisa digantikan, berarti powermu tinggi, kamu boleh negosiasi. Nah, anak-anak yang nggak dididik sama orang tuanya, alhasil nggak lulus kuliahnya. Udah nggak lulus, tetap dia ngerasa nggak salah. Ini kampus sialan gini-gini. Intinya kamu tidak lulus. Dia nggak kompeten. Kamu tidak lulus. Itu loh intinya. Kamu nggak butuh penjelasan dari kamu. Tapi gini Mas Hasan, ini menarik karena ini yang bakal jadi topik pembahasan kita bahwa banyak anak-anak Gen Z dan juga anak-anak muda sekarang yang terlibat dengan polemik-polemik tadi yang kita sebutkan. Menurutku salah satu hal yang harus diubah juga adalah banyaknya Gen Z itu yang terlalu perfeksionis, yang akhirnya banyak loh mereka-mereka tuh yang karena mereka mengejar satu, mungkin karena dampak sosmed juga ya, adanya competitiveness satu sama lain, membandingkan satu sama lain. Akhirnya timbul banyak banget orang-orang yang OCD. Dan OCD-nya bukan yang Om Deddy ya. Bukan sehat. Obsessive compulsive disorder. Kalau dari kacamata psikologi itu mengacaukan, bahaya, atau malah biasa aja orang yang mengidap OCD itu. Kalau ngobrol ke OCD-nya ya, sebenarnya aku kurang berhak untuk ngomong ini nih, karena aku belum psikolog, masih sarjana psikologi. Kalau sekarang dengan gua dia, tapi kalau kecenderungan orang jadi obsesif kompulsif, jadi perfeksionis dan sebagainya, karena dia membanding-bandingkan, kayaknya agak kurang terlalu signifikan. Iya, karena kan banyak Gen Z, terutama bahkan dari zamanku juga, kita tuh membiarkan demotivasi, menggak-papakan demotivasi gitu. Sehingga akhirnya demotivasi tersebut lambat laun lama, dan ya itu jadi mahasiswa yang diusir kampus. Ya. Justru yang aku mau pointing out itu soal membanding-bandingkan ya. Karena kita ada sosmed, kita secara nggak sadar otak kita secara otomatis pasti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena itu sistem gimana otak kita melihat posisi kita di hierarki sosial. Apakah aku orang kompeten atau enggak? Apakah aku orang yang menarik di mata lawan jenis atau enggak? Jadi kita membanding-bandingkan dengan orang lain, itu sistem otak kita untuk sadar diri kita ini ada di mana di hierarki sosial. Supaya aku ini bisa tahu aku sudah boleh percaya diri atau aku ini lagi
lagi di bawah, dan sebaiknya aku jangan percaya diri. Therefore aku harus berjuang menaiki anak dari relasi sosial. Jadi membanding-bandingkan itu sebenarnya natural. Cuman bagi sebagian orang yang tidak tahu gimana cara mengatasi perasaan nggak nyaman, cemas, khawatir, minder dan sebagainya dari membanding-bandingkan, itu yang salah satu konsekuensinya bisa menjadikan anak ini misal perfeksionis. Bisa, bukan selalu ya. Nah, yang lebih penting adalah bahwa menurutku membanding-bandingkan itu harus disadari bahwa perilaku tersebut adalah maling kebahagiaan, penculik kebahagiaan. Oh iya. Gini, contoh paling simpel, kamu tinggal bayangin aja. Mas Wildan bayangin kerja di sebagai penyiar Ya. di satu perusahaan, dibayar 30 juta per bulan. Oke. Are you happy? Happy kan? 30 juta per bulan. Wah gila ini mak. Gila ini gini. Ini mimpi gua banget nih, dapat 30 per bulan dengan pekerjaan yang sehari nggak sampai 3 jam. Nah, besoknya kerja ketemu sama temen yang masuk ke perusahaan itu bareng. Kemampuannya sama. Betul. Maksudnya Mas Wildan sama dia sama. Terus apa sih, dari kualifikasi, dari spesifikasi secara personal sama. Cuman begitu Mas Wildan ngobrol di kantin sama dia, orang yang sama-sama baru masuk, dia kaget tahu gajinya Mas Wildan 30 juta karena gajinya 70 juta misalnya. Mas Wildan lebih kaget lagi. Buset, kok bisa 70? Lah nggak tahu bro, tapi aku waktu ditawarin gaji aku mintanya 70 dan perusahaan negosiasi sama gue. Oke. Kebahagiaan yang kemarin masih ada loh. Setelah tahu ada orang yang sama kemampuannya dapat duit 70 juta, kebahagiaan Mas Wildan masih ada nggak? Oh itu udah pasti hilang. Udah tercoreng. Pasti udah nggak mungkin itu. Di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama sama nggak ada perubahan. Mas Wildan nggak ada kenaikan gaji, malah dia dipromosiin, dapat gaji tambahan. Makin tertabik-tabik kan, makin. Akhirnya Mas Wildan ngerasa ini perusahaan nggak adil, aku mau resign aja. Oke, now look, ketika Mas Wildan sebelum kerja di sana dan setelah diterima dan setelah resign, yang awal Mas Wildan berharap kerja di sana dan dapat gaji 15 juta udah happy misal awalnya. Ya. Karena ini Mas Wildan bisa kerja tempat lain lagi, dapat 30 juta. It's beyond your expectation and you are very happy about that. Ya kan? Very happy kan? Betul. Mas Wildan aku kasih kopi and you are happy with it. Ya. And then ada orang lain megang kopi lebih enak. Tiba-tiba kopi Mas Wildan yang awalnya bikin Mas Wildan happy hilang sudah, bikin kebahagiaannya. Nah itu bahayanya membanding-bandingkan. Karena pada dasarnya Mas Wildan nih happy loh sama dia. Manusiawi memang membanding-bandingkan, tapi dia nggak ngerti cara ngadepinnya. Akhirnya nggak bisa happy. Sama kayak orang yang udah tajir, tapi dia masih ngerasa kalah terus sama temennya. Kenapa? Akhirnya dia nggak bisa happy loh. Karena dia nggak bisa pakai otaknya. Wow. That's very very dangerous. Dalam kata lain, ini jarang diomongin sama psikolog, tapi penyebab ketidakbahagiaan, penyebab penderitaan most of the times adalah ketidakmampuan untuk mengelola pikirannya sendiri. Dan itu sesuatu yang sebetulnya bisa kita kontrol. Sangat bisa dikontrol dan bisa dilatih. Bisa dikasih tahu caranya yang benar tuh gini. Bahkan bisa dilatih. Pakai otak loh. Kan offline kan. Iya itu hardware. Otak ini hardware katanya. Elevator kan kita punya otak luar biasa dan emang otak kita nih luar biasa. Jadi kalau kita nggak ngerti cara makainya, ini nggak terkendali. Berarti apakah ini juga dasar di mana sebetulnya spek otak manusia pada dasarnya sama? Oh enggak. Oh beda ya. Beda tetap beda ya. Yang Indonesia secara average skala dengan kalau orang Singapura memang memang beda ya. Oh memang beda kalau itu. Oke. banyak. Ada dipengaruhi oleh beberapa faktor juga. Tapi sih itu pasti. Itu mempengaruhi beneran nih. Iya. Anak yang dikandungan sekarang ini dibandingkan sama anak yang dikandungan 20 tahun lalu waktu polusinya nggak separah sekarang, itu dia punya potensi, punya IQ lebih tinggi daripada anak yang terekspos polusi. Polusi dari motor-motor murah lagi, nyicil.
makin parah itu. Iya, kalau polusi dari kendaraan mahal masih bisa diampuni lah. Tapi kalau udah polusi dari kendaraan nyicil, ngutang itu makin buruk biasanya mas. Ya, jadi banyak vitamin yang diminum ibunya. Karena kalau yang dimakan cuma nasi doang, ya ada protein, ya ada asupan suplemen, vitamin. Kalau otak berbeda-beda. Oh, Dan dipengaruhi sangat amat banyak. dipengaruhi berbagai faktor, genetis. Oke. Berarti mulai agak sedikit tercerahkan nih. Tapi kalau bicara tadi kan ada orang yang bahkan udah kaya, tapi masih terus nih. Bahkan tadi contohnya nampol banget lagi, gaji 30 juta dibandingin sama 70. Ya ini udah pasti anger dong itu. Tapi apakah itu yang membuat hidup itu sebetulnya indikatornya bahagia atau puas? Ini menarik banget. Ini pernah dilakukan penelitian sama Daniel Kahneman yang nulis buku Think Slow and Fast. Think Slow and Fast, bro. Coba bro kita cari. Wajib sih, itu buku wajib ngajarin kita cara berpikir supaya nggak bias pikiran itu sih ya terreduksi. Anyway, dia punya penelitian soal happiness versus life satisfaction. Bukan versus, the difference between happiness and life satisfaction. Ya, gitu. Dia bikin penelitian sama ekonomis, seorang pakar ekonom gitu lah. Dan dia menyampaikan bahwa di awal-awal penelitian soal kebahagiaan dan soal life satisfaction itu masih nggak blur. Daniel Kahneman ini yang melakukan penelitian soal happiness dan life satisfaction. Ya, oke. Waktu di awal-awal dia meneliti soal kepuasan hidup dan kebahagiaan, di awal-awal dia masih ngerasa bahwa orang nih seharusnya nyari happiness, jangan nyari life satisfaction, karena life satisfaction ini nggak bikin happy dan sebagainya. Dia bilang itu. Tapi waktu dia terus melakukan penelitian dan penelitiannya semakin banyak, semakin dia memahami secara lebih lengkap soal life satisfaction and happiness, akhirnya beliau mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Dan ternyata life satisfaction dan happiness itu bukan sesuatu yang dikotomis, bukan sesuatu yang diversuskan. Happiness itu perasaan bahagia dan setiap orang punya definisinya dan sebagainya. Tapi kalau kepuasan hidup, life satisfaction, ini clear bahwa life satisfaction ditentukan oleh kesuksesan, ya, ditentukan oleh material wealth, ditentukan oleh pencapaian, karir, rasa harga diri, dihormati orang lain, pride, itu yang mendapatkan life satisfaction. Nah, pertanyaannya adalah, apakah life satisfaction itu buruk buat manusia? Enggak loh. Happiness itu bikin orang panjang umur, bikin orang makin sehat dan sebagainya. Life satisfaction juga loh. Nah, orang-orang kaya yang nggak pernah berhenti mencari uang, padahal duitnya udah triliunan, bahkan tetap mengeksploitasi orang lain, bahkan merugikan orang lain, bahkan mencuri dari orang lain, itu bukan tidak mengejar apa-apa atau dia gelap apa, enggak. Dia mengejar sesuatu yang namanya life satisfaction. Semakin dia satisfied sama hidup, dia semakin bangga dalam melihat hidupnya. So, kalau misal kita mau bedakan apa happiness sama life satisfaction, sederhananya life satisfaction itu kalau Mas Wildan melihat kembali kehidupan Mas Wildan, yang dulu puas nggak? Iya, yang Mas Wildan jalan. Iya. Mas Wildan puas nggak? Atau Mas Wildan ngerasa kurang? Dan ini akan sangat menentukan perasaan kita. Orang yang merasa aku udah achieve banyak, aku nggak menyia-nyiakan waktu, aku mengambil kesempatan yang hadir di hidupku, aku pemberani, aku mengambil resiko, akan cenderung lebih puas. Dan kepuasan itu juga menentukan bukan literally happiness, tapi dia merasakan perasaan good. Sorry, aku potong. Tadi ada keputusan untuk mengambil resiko. Berarti risk taker dan juga adrenaline seeker itu juga bisa menjadi gimana? Adrenaline seeker itu risk taker. Oke. Some adrenaline junkie itu dia melakukan perilaku beresiko just because itu beresiko. Risk taker itu orang yang berani mengambil calculated risks, resiko yang dikalkulasi lalu dia ambil. Sometimes he lose, but sometimes they lose, sometimes they win. Ya, makanya orang yang lebih risk taking cenderung lebih dapat banyak dalam hidup.
daripada orang yang main aman terus. Adrenalin junkie aku nggak ngomongin itu. Karena ini orang-orang freak. Dia melakukan sesuatu yang berbahaya just because it makes them feel good. Soalnya aku kiranya itu dua hal, karena itu kan dua-duanya membangkitkan adrenalin, dua-duanya membangkitkan hasrat di mana manusia itu punya heartbeat yang nggak stabil. Iya kan, adrenalin junkie mencari heartbeat tenggangnya itu. Risk taker, dia nggak suka dengan risiko, but they know they need to take this. Oke. Aku mau berbisnis, Nah ya itu ya, ada risiko kehilangan duit, Mas Wildan. Tapi aku harus mengambil langkah ini, beresiko ini. Kalau aku pingin, entah aku belajar sesuatu atau aku dapat income lebih besar. Tapi bukan aku mencintai deg-degannya. Nah, adrenalin junkie itu salah satu. Ada beberapa orang suka di online. Itu adrenalinnya. Soalnya aku tuh anggapnya gini Mas, ketika adrenalin junkie dan risk taker itu adalah dua orang yang bisa dikatakan sama ya. Ini sebelum aku menerangkan ya. Karena banyak orang yang sering kayak resign kerja. Terus juga salah satunya tadi orang yang dia udah tahu punya kemampuan tapi nggak evolve, sehingga dia mencoba menantang, atau orang-orang yang mencoba breaking the rules. Meskipun dia tahu itu salah gitu loh. Dan beberapa orang yang mencoba hidup sesuai dengan ideologi dan juga bahasa ininya filosofinya dia. Meskipun terkadang sama orang udah dikasih masukan, itu salah men, itu salah bro, gitu. Dan itu nggak nyambung sama pembahasan kita yang sebelumnya. Kalau orang nggak punya teman, itu ya kan kita waktu itu udah bahas, kita tahu. Anyway, that's interesting. Anyway Mas, aku mau melanjutkan ke point satisfaction sama happy. Karena kan belum selesai. Nah, satisfaction itu good juga, life satisfaction. Jadi jangan kita melihat orang yang mengejar kepuasan hidup itu orang yang bodoh atau dia nggak punya self awareness bahwa yang penting itu happiness. No. Both of these things important. Contohnya ada orang yang hidupnya happy tapi dia nggak puas dalam hidup. Orang-orang di rural area, misal di pedesaan. Kalau kita tanya kebahagiaannya, happy banget. Tapi begitu kita tanya, kamu happy sama hidupmu? 60 tahun kamu udah puas sama hidupmu? Kita tanya soal puas, mereka bakal menjawab, sebagian dari mereka enggak. Tapi mereka happy. Nah, berarti kan ada yang bikin orang happy tanpa harus puas. Nah, kita harus tahu apa yang bikin orang happy. Kalau happiness itu dari penelitian sudah jelas bahwa faktor terbesar yang bikin orang happy adalah relationship kita dengan orang lain. Kualitas hubungan kita, kualitas emotional connection kita dengan orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang kita anggap penting, itu yang paling menentukan kebahagiaan. So if you want to be happier, perbaiki kualitas hubunganmu dengan orang-orang terdekatmu. That's it. That's simple. Not simple. That's clear. Sejelas itu. Kalau kamu ingin lebih happy, perbaiki kualitas hubunganmu dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, dengan sahabat, dengan teman. Karena itu yang akan membuat kamu happy atau enggak. Tapi kalau life satisfaction yang membuat kamu puas sama hidup, apakah kamu merasa puas sama hidup karena pencapaianmu, karirmu, uang yang kau punya, kebanggaanmu, progresmu, kamu udah bisa bermanfaat buat orang lain atau enggak, itu semua bisa membuat kamu puas. So, kalau disuruh milih, aku misalnya disuruh milih, Mas Hasan milih mana? Happiness atau life satisfaction? I will choose both if I can. Kalau aku bisa, aku akan milih dua-duanya. Tapi bukannya hidup tidak bisa memilih dua-duanya? Sangat bisa dua-duanya. Oh bisa? Sangat bisa. Justru kebanyakan orang yang udah benar-benar happy itu juga sama, mereka juga puas kok. Karena orang yang happy cenderung lebih berani ambil resiko, because they know their family still love them even if they fail. Jadi mereka punya support system yang kuat. Mereka ambil resiko lebih besar, akhirnya mereka bisa dapat life satisfaction. Anyway, kalau disuruh milih, aku akan milih keduanya. Tapi kalau nggak bisa, ini tergantung value-nya orang-orang. Ada yang milih happiness, ada yang milih life satisfaction. Most people akan milih, aku milih happy. Aku pribadi, I choose to be satisfied with my life. Kalau aku nggak apa-apa nggak happy, tapi aku nggak menyanyiakan hidup. Tapi aku memberikan yang terbaik. Karena aku melihat hidup ini sebuah proses
untuk berjuang. Iya. Jadi aku nggak mau ambil langkah yang mudah dalam tanda kutip. Aku main aman aja, yang penting kualitas hubunganku dengan orang-orang terdekatku baik, emotional connection-nya kuat, support system kuat, aku happy. Tapi aku tidak mencapai apa-apa yang sudah diberikan sama Tuhan. Bakat yang dikasih ke aku sia-siakan, aku main aman aja. Nah itu aku nggak milik sana. So I choose to be satisfied with my life rather than just being happy. But if I can have both of them, I will just put up it. Gitu, Bang. Tapi kalau orang kebanyakan pasti milih happiness. Iya. Tapi kalau misalnya itu jadi salah satu indikator orang itu bisa menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, berarti lebih baik orang itu memenuhi salah satu itu dulu, baru bisa keduanya. Itu gimana, Mas? Define baik setelah apa dulu? Baik yang mana? Baik yang bermanfaat buat orang, atau baik yang penting kamu happy, yang penting kamu ngerasa feel good about your life. Tapi berarti itu jadi salah satu faktor juga ketika grassroots. Tadi kan kita sempat menyinggung bahwa grassroots itu adalah orang-orang yang mungkin punya indikator sendiri untuk mendapatkan happiness itu ketika mereka achieve dari sesuatu. Karena kalau kita berhubungan dengan podcast kita ini, dengan memberi dan menerima, itu indikatornya seperti apa, Mas? Ketika ada orang yang memberi untuk mendapatkan kebahagiaan dan ada orang menerima yang mendapatkan kepuasan. Rules-nya seperti apa? Agar nggak ada lagi nih orang-orang yang misalnya sudah banyak dibantu, justru malah mereka nyaman dengan mental miskin itu. Sehingga akhirnya terciptalah kalau yang sesuai dengan tagline kita, mustahik menjadi muzaki. Iya, betul. Yang awalnya diberi, ya itu susah sih, Mas. Itu soal mental tuh. Aku tuh ini untuk menjawab, aku kasih salah satu mimpiku ya, kan. Oke. Aku punya mimpi, aku pingin punya sekolah. Sekolah ini gratis, tapi untuk masuk nggak gampang. Kebanyakan sekolah gratis itu untuk semua orang yang emang dari keluarga miskin dan sebagainya. Kalau aku kayak di bayanganku ya, yang masih kosong ini ya, aku pingin sekolah gratisku ini yang berisi guru-guru yang sangat amat kompeten dan emang tahu misinya adalah merubah anak orang miskin ini menjadi anak yang berani bermimpi dan dia bisa merubah hidupnya. Therefore aku harus mikir, orang tua mereka, anak-anak orang miskin ini, orang tua mereka itu yang paling besar kemungkinan menghambat kesuksesan anaknya. Bilang, kamu gak usah mimpi jauh-jauh, kamu itu anak seorang pengemis, dan pintar. Itu. Jadi aku kayak harus ngebayangin gimana caranya buat aturan, kalau aku mau nerima anak salah satu orang miskin ini, orang tuanya tuh harus literally mau kita ajarin juga, mau kita didik juga. Dan kalau orang tuanya mengajarkan, menanamkan nilai-nilai mental miskin mereka, maka dia akan kita cut dari sekolah ini. Jadi orang tua harus kita kasih tahu benar-benar bahwa Pak, ini loh Pak yang selama ini nggak boleh dilakukan. Kita akan berusaha nih sebisa mungkin untuk merubah kehidupan anak Bapak. Tapi jangan Bapak hambat. Kalau mereka gini, mereka harus diajarkan berambisi untuk mendapatkan gini. Nah kalau merekanya oke, kita oke Mas, menerima. Karena kebanyakan sekolah gratis, semua orang, padahal penghambat utama adalah orang tuanya yang punya mental miskin. Dan aku nggak menyalahkan mereka karena sudah nasib tuh. Nasib jadi orang miskin gimana mau punya mental positif. Punya mental positif kalau kita jadi orang miskin yang miskin banget. Punya mental yang benar, bikin kita semakin menderita dong. Benar. Ya kan? Aku ini miskin karena aku kurang kerja keras. Berat sekali itu ego kita. Iya. Paling enak kalau jadi orang miskin, kita punya mindset bahwa aku miskin karena pemerintah tidak bertanggung jawab. Iya. Aku memang ditakdirkan menderita di dunia, tapi happy di akhirat. Iya. Dia lagi itu. Benar. Kerangka berpikirnya terbatas daripada orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan. Betul. Berat. Exactly. Dapat. Berarti terakhir, kira-kira kepuasan hidup itu dikejar atau tercipta dengan sendirinya, Mas? Ada orang yang mungkin kayak ngejar untuk mendapatkan gambaran kepuasan hidup ya, atau ternyata seiring berjalannya waktu we're satisfied at the end. Aku nggak percaya kita akan dapat apa yang tidak kita dendam. Inilah dia Askari. Harus berjuang bro, harus siap bro. Hidup ini susah. Kalau nggak berjuang nggak akan dapat apa. Termasuk orang-orang yang self love apalagi. Tetapi mereka happy sih.
happy dalam imajinasi mereka. Aku mencintai diri sendiri. Iya, emang mereka mencintai diri sendiri. Orang lain gak ada yang cinta sama dia. Emang dia tidak memperbaiki diri. Dia menerima adanya kekurangan, dipeluk kekurangan gitu. Dan setelah itu dia harus kembali ke kehidupan yang fuck up lagi. Dan mereka mulai menyalahkan orang-orang yang tidak bisa menerima mereka, seperti mereka menerima diri mereka sendiri. People don't give a. Kalau kamu tuh orang gak peduli. Kalau kamu nyebelin, kalau kamu punya kekurangan, perbaikin. Dunia profesional kayak gitu mah. Bukan malah di-embrace. Pak, mohon maaf Pak, saya telah terus karena saya ini dari keluarga yang berantakan Pak. Saya sebelum ke kantor harus mendamaikan orang tua saya. Bodoh amat, Dik. Lu buat bayar 3 juta per bulan, 5 juta per bulan dengan target kamu menyelesaikan semua job desk ini. Lu telat, lu nggak gua potong, bersyukur lu. Orang-orang zaman sekarang nih yang dipikirin hak-haknya doang, kewajibannya disepelein. Begitu gajinya dipotong, teriak keras banget. Tapi begitu dia telat hampir sebulan ada 5 kali, dia diem aja. Bagian haknya nggak dia tunaikan, dia diem aja, pura-pura benggo. Tapi begitu gajinya, THR-nya telat turun dan sebagainya, keluar. Aduh, ya begitulah. Iya, berarti memang orang-orang yang tapi yang tadi itu membuat bukti bahwa orang-orang yang memang puas dalam hidupnya, termasuk mencintai dirinya sendiri, itu apakah memang sudah mendapatkan indikator itu atau belum? Indikator untuk apa? Untuk puas dan menyatakan bahwa oke, this is my life. Ya. Untuk puas ini sebetulnya orang itu sangat bergantung pada nilai-nilainya dia dan bergantung sama tujuan-tujuannya dia. Kalau dia tidak mencapai sesuatu yang menurut dia worth it untuk dicapai, dia belum mencapai sesuatu yang menurut dia harusnya aku tuh bisa dapetin ini, dia akan sulit puas. Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu dan dia merasa dia udah memperjuangkan semuanya, atau dia mencapai lebih dari yang dia bayangkan awalnya, dia akan memiliki kepuasan. Tapi bahayanya, ini perlu aku sampaikan di akhir ya, bahwa kalau kamu tidak punya self-awareness, kamu bisa terlibat pada sifat keserakahan. Jadi orang yang tidak pernah merasa puas itu bisa bahaya. Memang kepuasan harus kita perjuangkan, tapi kalau kamu tidak punya self-awareness, alat untuk menilai, untuk menganalisa diri sendiri, untuk bersyukur di saat kamu memang seharusnya bersyukur, kamu nggak punya kemampuan itu, kamu akan jatuh ke lingkaran setan keserakahan. Dan itu akan membuat kamu nggak puas dan nggak happy. Jadi mengerikan. So, seperti kalau dianalogikan kayak kamu lomba lari maraton mengejar kepuasan hidup ini, tapi kamu nggak tahu di mana garis finishnya. Itu bahaya. Karena kamu termasuk mencari dalam kebaikan. Enggak, kepuasan itu jarang soal kebaikan. Soal pencapaian. Kalau happiness kebaikan. Dua hal yang berbeda. Tapi tetap kepuasan itu tetap memang hal yang bagus juga. Jangan sampai kita menganggap bahwa jangan mengejar kepuasan. Kamu dia membutuhkan itu semua. Enggak lah, butuh kita. Kosong yang biar Betul. Jadi pada intinya kepuasan adalah hal yang patut dicapai, diperjuangkan, dan kebahagiaan adalah hal yang harus kita dapatkan, perjuangkan juga. Dua-duanya adalah memperbaiki kualitas hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita.